student, how are you today? I hope all of you stay healthy and safe. Nah, hari ini kita kembali lagi belajar TIK dengan pembahasan menambahkan animasi. Nah, seperti biasa, kita harus tahu apa tujuan kita mempelajari pelajaran hari ini. Nah, jadi tujuannya dengan belajar materi hari ini, anak-anak teacher jadi memahami, jadi tahu bagaimana cara menambahkan animasi pada Microsoft PowerPoint. Nah, tapi sebelum itu, anak-anak teacher juga harus tahu apa sih teacher animasi itu? Itu ya, hari ini akan kita pelajari apa itu animasi dan bagaimana menggunakannya pada file Microsoft PowerPoint yang sudah kita buat. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu animasi? Ya, animasi itu diambil dari kata to animate yang artinya menghidupkan. Nah, jadi dari kata ini diartikanlah animasi itu adalah kegiatan untuk menghidupkan atau menggerakkan benda mati sehingga tampak seolah-olah bergerak atau terkesan hidup. Nah, jadi arti animasi itu adalah kegiatan untuk menghidupkan atau menggerakkan benda mati sehingga tampak seolah-olah bergerak atau terkesan hidup, yang diambil dari kata to animate. Oke, bisa sampai di sini ya. Nah, kita lanjutkan bagaimana cara menggunakannya atau bagaimana caranya mengaplikasikannya. Oke, yang pertama, kita diminta untuk memilih objek yang akan diberi animasi. Jadi, misalnya pada Microsoft PowerPoint yang sudah kita kerjakan, kita mau buat animasinya pada judul file kita. Misalnya begitu ya. Bisa objek tersebut bisa berupa teks, gambar, ataupun shape yang Anda buat. Kali ini, teacher akan memilih objek berupa gambar. Kalian bisa memilih satu persatu gambar tersebut atau bisa memilih secara sekaligus dengan cara menekan tombol kontrol lalu klik gambar lainnya atau teks lainnya atau shape lainnya. Oke, setelah dipilih, apa yang akan dilakukan teacher? Kita lihat berikutnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita boleh lihat gambarnya. Seperti yang teacher katakan tadi, misalnya kita pilih objek yang akan kita buat animasinya. Seperti pada gambar ini, yang ditandain merah, yaitu objek yang dipilih. Misalnya teacher buat judulnya itu adalah yang akan diberi animasi. Lalu, apa selanjutnya yang kita pilih teacher? Nah, kemudian yang kedua, klik menu animation untuk menampilkan animasi. Langkah selanjutnya adalah memilih animasi yang diinginkan. Kamu bisa memilih dari 4 jenis animasi pada PowerPoint. Saat ini kita akan memilih Encourage Effect, yaitu jenis weight, sehingga gambar akan muncul perlahan-lahan dari tidak ada menjadi ada. Nah, seperti ini. Tadi katanya klik menu animation yang ada pada panah, yang ada pada gambar yang teacher buat di sini. Oke, atau sering disebut ribbon animation. Oke, kita lanjut. Nah, klik more untuk melihat animasi yang lain. Jadi seperti yang tadi, yang terlihat itu hanya beberapa animasi yang ada di bagian atas. Yang lainnya masih ada. Kita lihat seperti apa. Setelah kita tadi mengklik menu animation, lalu ini kan sudah terlihat beberapa. Nah, masih ada yang lain yang belum langsung terlihat pada saat kita klik menu tadi. Lalu kita diminta untuk mengklik more untuk melihat pilihan animasi yang lain. Yang mana teacher? Nah, di sini
ini bisa kita klik untuk melihat pilihan animasi yang lain. Oke, setelah itu dijelaskan lagi ada beberapa pilihan animasi, yaitu diantaranya yang pertama, entrance, yaitu untuk mengatur teks atau objek masuk ke slide. Jadi biasanya ini untuk pembukaan, misalnya begitu ya. Nah, yang kedua atau B, emphasis, yaitu menambahkan efek animasi yang memberi penekanan pada teks atau objek. Jadi kalau misalnya teks itu seperti penting begitu, bisa menggunakan pilihan animasi emphasis, yaitu menambahkan efek animasi yang memberi penekanan pada teks atau objek. Nah, yang ketiga, exit, yaitu menentukan teks atau objek keluar dari slide. Jadi, kalau kita buat animasi pada bagian exit ini, animasinya akan terlihat pada saat objeknya keluar dari slide, atau kita ganti slide berikutnya. Seperti itu ya. Oke, kita lihat. Nah, tadi setelah diklik more, ini adalah bagian-bagian dari animasi yang belum terlihat tadi, yaitu ada bagian entrance, emphasis, dan exit. Jadi ini begitu banyak ya animasi-animasi yang bisa kita gunakan pada Microsoft PowerPoint tersebut. Nah, anak-anak teacher bisa memilih salah satu dari animasi ini ataupun lebih dari satu untuk digunakan pada satu file Microsoft PowerPoint. Nah, jadi untuk satu slide kita bisa menggunakan beberapa dari animasi ini, tidak hanya satu. Jadi misalnya untuk bagian judulnya kita menggunakan animasi fade, dan untuk subjudul kita bisa menggunakan animasi split atau wipe atau shape ataupun whale. Oke, nah untuk bagian intinya kita bisa menggunakan animasi bagian emphasis seperti fulls, colorfuls, tighten, spin, grow, dan yang lainnya. Dan pada bagian penutup Microsoft PowerPoint yang kita buat, kita bisa menggunakan exit seperti fly out, disappear, float out, split, wipe, shape, bisa kita gunakan. Oke, dan yang lainnya begitu banyak lagi. Nah, setelah kita memilih, apa yang seharusnya lagi kita lakukan, teacher? Nah, kita lihat teks yang telah diberi animasi ditandai oleh angka. Jadi, kalau kita sudah membuat animasi pada satu objek yang sudah kita pilih, maka akan ditandai oleh angka seperti yang ada pada gambar ini yang teacher tunjukkan saat ini. Ada diberi angka 1 yang menunjukkan bahwa objek ini, teks ini adalah yang animasi yang pertama kali dimunculkan pada saat kita membuka slide tersebut. Nah, maksudnya setelah kita membuka Microsoft PowerPoint yang sudah kita buat, kita mau mempresentasikan gitu ya. Nah, ini judul ini atau objek yang ditandai ini akan muncul pertama sekali karena pada bagian animasinya dia ditandai oleh angka angka 1. Nah, jadi yang lainnya jika kita buat animasi yang lain seperti fly in, float in, split, wipe atau shape, dia akan muncul angka-angka yang lain lagi, misalnya 2 atau 3. Tapi jika kita mengganti slide, berpindah ke slide yang kedua, animasi yang kita buat pada slide yang kedua tersebut, animasi pertama akan tetap diberi angka 1. Tidak dilanjutkan dari slide yang pertama. Oke, paham? Kita lanjut ya anak-anak teacher. Nah, lakukan hal yang sama untuk slide lainnya
Setelah melakukan hal tersebut untuk slide yang lainnya, setelah semuanya dibuat animasi, simpan kembali file presentasi yang telah kamu tambahkan animasinya dengan mengklik icon save. Nah, seperti biasanya, bahkan sesuatu pada file Microsoft PowerPoint yang sudah kita kerjakan atau kita mengurangi bagian-bagian yang menurut kita terlalu banyak, jangan lupa kembali menyimpannya agar file kita itu bisa dibuka kembali sesuai dengan apa yang sudah kita perbaharui atau kita tambahkan. Oke, jadi file yang kita kerjakan terakhir bisa kita buka kembali sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan. Oke, bisa anak-anak teacher? Nah, jadi pada materi ini kalian juga bisa melihat bukunya pada halaman 39 sampai halaman 41. Jadi, bisa kalian baca-baca juga bagaimana cara menggunakan atau menambahkan animasi pada Microsoft PowerPoint. Oke, bisa anak-anak teacher? Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Thank you and God bless you, kids.